Writing procedure. Bab terakhir di kali ini ya. Bab terakhir praktikum 8 sebelum UTS ini praktikum sebelum UTS. Jadi praktikum terakhir oleh Novita Chandra dan dosen pembimbingnya Rengga Asmara SKMOSIF. Ini adalah tujuan dari pembelajarannya, membedakan Animals PL/SQL block dari nama PL/SQL block, mendeskripsikan subprogram, list, mengetahui manfaat dari penggunaan subprogram, dan bisa memberikan environment dari subprogram can be invoked. Ini juga masih tujuannya, describe PL/SQL block and subprogram, describe and the uses of procedure, penggunanya, membuat prosedur, membedakan formal dan aktual parameter, membuat prosedur dengan parameter, invoke prosedur, handle exception, sama remove prosedur. Ini adalah PL/SQL program structure. Ini kan ini yang biasanya kita gunakan itu declare, begin, end. Baru yang tadi itu kita baru menggunakan exception. Nah, kalau misalnya tool structure-nya itu ada yang Animals block, application procedure atau function, application package, storage package, sama object type. Kalau database server construct itu isinya adalah Animals block, storage procedure or function, storage package, database trigger, sama object type. Ini kalau misalnya pakai subprogram itu ada ininya, header is as. Overview. Subprogram is a name PL/SQL block that can accept parameter and be invoked for the calling environment. Subprogram itu ada dua tipe, yang prosedur, yang perform an action, sama yang function that compute value. Based on standard PL/SQL block structure, provide modularity, reusability, extensibility, and maintainability. Menyediakan maintenance yang mudah, juga kita bisa mengimprove security-nya, integrity-nya, mengimprove juga performansinya dan code clarity-nya. Block structure for Animals PL/SQL block. Ini ada declare, begin, exception. Ini yang Animals ya. Ini yang standar kita gunakan. Nah, ini untuk yang subprogram kita tambahkan ini, header is as. Ini adalah subprogram spesifikasi. Yang biasa kita gunakan adalah subprogram body. PL/SQL program. Code repeat more than one in the PL/SQL name. Nah, subprogram P itu which contain the repeat code, yang ada di sini. Jadi subprogram P itu isi dari repeat code ini. Jadi ketika PL/SQL program invoke the subprogram ada multiple location, yang terbentuk akan seperti ini. Jadi yang isinya tadi ini digantikan ini, karena di sini kita mengisikan
repeat code-nya dengan P. Benefit dari subprogram adalah easy maintenance, improve data security and integrity, improve performance, sama kita juga bisa improve code clarity-nya. Developing subprogram dengan ESQL Plus. Ya, nanti kita coba invoking stored procedure and function. Jadi ini melakukan permintaan, semuanya melakukan permintaan di sini. Invoking stored procedure and function. Si Scott minta ke sini, si Oracle Form juga ngambil dari sini, Scott yang lain juga ngambil dari sini. Apa itu prosedur? Prosedur adalah type of the subprogram yang perform an action, menunjukkan actionnya. Prosedur can be stored di dalam database sebagai skema objek atau repeat execution. Sintak untuk pembuatannya: create or replace prosedur name-nya apa, parameternya is, as, PLSQL block, declare, begin, sama end. The replace option can indicate that if the procedure exists, it will be dropped and replaced with a new version created by the statement. PLSQL block start with either begin or the declaration of the local variable and end with either end or end procedure name. Ini mendevelopnya editor, kita punya file.sql, load, kita load, source code dikompile, pcode. Nah, ini menggunakan prosedur create di sini. Prosedurnya di create di sini. Jadi di subprogram tadi yang kita menambahkan pcode-nya itu. Formal versus actual parameter. Ini sebenarnya ada ya, tapi tidak kelihatan. Yang ini aja. Actual parameternya itu adalah variable or expression referenced in the parameter list of subprogram call. Ini contohnya, namanya adalah result, isinya ini add result VID 2000, memasukkan datanya. Calling environment, prosedur environment out parameter, jadi memanggil environment ketika di dalam parameter, mengeluarkan ini ketika out dari parameter. In out berarti juga memanggil environment-nya. Membuat prosedur dengan in out. Kalau in itu spesifikasinya adalah default mode. Value in pass into subprogram. Formal parameter acts as constant. Actual parameter can be a literal expression, constant, and initialized variable can be assigned a default value. Kalau yang out must be specific, return to calling environment. An initialized variable must be a variable, itunya parameternya ya, cannot be assigned a default value. In out juga sama, must be specific, pass into subprogram, return to calling environment. Initialize variable must be a variable and cannot be assigned a default value.
Ini create or replace procedure, namanya adalah resalary. Ini isinya PID in di dalam employee.employee.id. PID mengambil atau menyontoh tipe data dari employee ID dari tabel employee. Bikin set salary ini ketika ini sama. Kalau misalnya ini sama, prosedur ini akan tercreate. Kalau misalnya ini nggak sama, itu nggak akan tercreate. Out parameter example. Ini 170 masuk di sini. Smith ini keluar. Berarti ini apa? Out parameter. Ini juga out parameter. Ini out parameter. Cuma ini yang in parameter. Bener ya? Out parameter. Viewing out parameter. Load and run the MP query.sql script file to create the query EMP procedure. Declare house variable, execute the query EMP procedure and print. Ini jadi kita deklarasikan dulu variabelnya, ada gname, gsal, sama gcom. Execute query EMP 171 itu gname, gsal, sama gcom. In out parameter, ini calling environmentnya format pun prosedur. Ini in out ya, in sama out. Create or replace prosedur, namanya format pun. P pun number in out varchar. Substring ini sesuai formatnya ini. Viewing in out parameter, variabelnya ini yang dibuat tadi ya, variabel gpound varcharnya bikin apa ini namanya, gpound number, isinya ini, and execute format pun gpound print. Oh gini, ini perintah yang atas ini memunculkan yang ini. Nah, execute format pun kita buat seperti ini, maka munculnya akan seperti ini. Ini adalah in out parameter. Coba kita lihat yang sebelumnya tadi. Format pun. Jadi kita buat format punnya ini parameter ini namanya format pun. Nah, di sini kita execute apa namanya, format punnya. Jadinya seperti ini, format pun yang sudah kita buat sebelumnya tadi menggunakan in out parameter. Method full passing parameter. Positional list actual parameter in the same order as a formal parameter. Name list actual parameter in arbitrary order by associating each with its corresponding formal parameter. Combination list sum of the actual parameter
position and sum as name. Default option for parameter. Ini defaultnya, kita bikin default. Kalau misalnya ini tidak dimasukkan atau tidak diisi, isinya akan unknown ini char ini, atau kalau ini peloknya tidak diisi akan berisi 1700. Example of passing parameter. Adapt training 2500. Ini adalah peloknya 2000, pename-nya education. Pelok sama dengan 1200. Training education unknown. Jadi ini tuh kita sudah deklarasikan kalau ini adapt ini. Kalau kita masukkan training 2500 tadi di sini adapt, bikin prosedurnya itu kan di sini pename sama pelok. Secara urut itu departemen ininya pename sama pelok. Ini sequence ya, gak usah diperhatikan. Berarti ini pename pelok. Ini kita buat di sini, tapi kita beri tanda di sini pelok 2400, pename-nya education. Terus di sini peloknya itu 1200 dengan pename-nya tidak diisikan. Nah, di sini hasilnya akan unknown karena kita membuat default itu tadi. Declaring subprogram is prosedur log x is lagi bikin, kita lakukan ininya into log tabel. Di sini ada bikin lagi, jadi subprogram gitu ya. Lalu baru di sini log exec-nya di execute. Invoke a procedure from anonymous PL/SQL block. Meminta prosedur dari anonymous block yang cuma declare. Anonymous block itu declare bikin sama n. Raise salary. Ya, ini contoh selanjutnya dengan prosedur yang berbeda ya. Namanya prosedur EMP, tadi prosedur apa? Sekarang handle exception. Handle exception itu ada di block exception ya. Ini calling prosedur. Prosedurnya ini prosedur yang di sini, terus dipanggil di sininya, dipanggil di prosedur ini. Setelah itu dijalankan, dan ketika ada exception dan ditangani, maka ini akan dikembalikan lagi. Control return to calling procedure. Ini contohnya. Ini kan membuat prosedur ya. P2 ins ini namanya is, ini bikinnya. Di sini kita bikin prosedur P1. Nah, P1 ins log bla 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 di sini, lalu P2 dipanggil kembali. Ternyata ada exception dan ini nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Kalau tidak terkendali atau unhandled, ya ini
dicoret, langsung dikembalikan, tidak ditangani ya, tidak ada exceptionnya di sini, tidak ada penanganannya, langsung saja dikembalikan. Remove prosedur, kita juga bisa remove prosedur dengan perintah drop prosedur. Misalnya kita drop prosedurnya raise salary, itu prosedur drop. Sekarang kita masuk ke soal 1, buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki 2 parameter yang menampung kode job dan nama job. Nih, create prosedur namanya add job, parameternya pjob. Ini ngambil pjob in job.code, ngambil dari punyanya job kode job ya, sama pname ngambil dari pjob job, nama jobnya dari tabel job. Is subprogram ya, is begin insert into job, kode job, nama job. Value pjob sama, maaf nggak kelihatan ya, pjob sama pname nya, commit and baik, kita execute. Nih, warning procedure create with compilation error, dengan beberapa error di sini ya. Selanjutnya yang kedua, buat prosedur UPD job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki 2 parameter, kode job dan nama job yang baru. Buat exception handle untuk menangani kode post yang tidak ada tabel jobs-nya. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel jobs. Jalankan prosedur dan mengganti kode job. ID DBA diganti dengan judul data administration. Coba dengan kode job yang tidak ada dalam job, misalnya ID web. Perhatikan apa exception handle yang telah berjalan. Kita buka dulu ininya. Yang saya buat tadi untuk nomor 2 ya, namanya ini exceptionnya ini, exceptionnya invalid job, invalid kode job. Dia tidak mau. Pname-nya create pname. Membuat nama sendiri ya, ini membuat user define. Namanya adalah valid job. Itu tadi.
Soal nomor 2, ini jawabannya. Nomor 2 ini adalah penanganan yang user defined yang dikemukakan oleh user itu sendiri. Nah, ini yang terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.